Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Setelah kemenangan spektakulernya Israel Adesanya, tentu ada banyak sekali reaksi dari para fighter. Tentu mulai dari sahabat satu benuanya yaitu Francis Ngannou yang nobar bersama keluarganya dengan reaksi yang luar biasa. Dan tentu sahabat satu gymnya Adesanya yaitu Alexander Volkanovski tentu memberikan reaksi yang sangat heboh, yang mana tentu wajar karena kemenangannya itu sangat mengejutkan dan termasuk begitu cepat, yaitu hanya dalam 2 ronde pertarungan. Kemenangan Adesanya juga mendapatkan reaksi menyedihkan dari anaknya Alex Pereira, di mana Adesanya membalas dendam kejadian tahun 2017 ketika Adesanya dibuat knockout oleh Alex Pereira di tanah Brazil. Nah, pada saat itu ada anak Alex Pereira yang mengejek Adesanya dengan gerakan mati mendadak di atas ring, dan Adesanya rupanya mengingat momen itu dan tanpa berpikir panjang Adesanya menunjuk ke arah anak Alex Pereira dan langsung melakukan gerakan mati mendadak di dalam oktagon. Nah, selain reaksi langsung dari Francis Ngannou dan Alexander Volkanovski, banyak reaksi para fighter melalui Twitter. Dan berikut komentar para fighter di Twitter. Nah, tentu reaksi yang paling menjadi sorotan adalah reaksinya Jan Blachowicz yang mengatakan, "Selamat atas rematch yang sukses Adesanya. Jika Anda ingin mencoba hal yang lain, Anda tahu di mana menemukan saya. Kali ini di kelas middleweight untuk sabuk Anda. #UFC 287, tulis Jan Blachowicz. Tentu ini bukan tantangan yang biasa, karena mungkin Jan Blachowicz menilai Adesanya bisa membalas kekalahan pertama dalam karir MMA-nya. Ketika di kelas light heavyweight untuk perebutan sabuk juara, sebagaimana Adesanya membalas kekalahan pertamanya juga di kelas middleweight, yaitu dari Alex Pereira, dan rupanya Adesanya mampu membalas kekalahannya itu bahkan jauh lebih baik. Tentu ini suatu keberanian yang luar biasa dari Jan Blachowicz, karena belum pernah dalam sejarahnya Jan Blachowicz pernah bertarung di kelas middleweight, dan sudah tahu tak pernah bertarung di kelas middleweight malah berani melawan rajanya kelas middleweight, karena memang kelas middleweight adalah kelas terbaiknya Adesanya. Di kelas inilah performa Adesanya akan maksimal. Dan entah Jan Blachowicz mampu atau tidak bertarung di kelas middleweight, karena terbilang sangat amat jarang ada fighter yang berani turun divisi ketika usianya sudah masuk 40 tahun. Dan tentu selain ditantang Jan Blachowicz, Adesanya juga pasti mendapatkan reaksi dari Khamzat Chimaev, di mana Khamzat Chimaev berkata melalui Twitter, "Selamat Israel Adesanya, sampai jumpa di waktu berikutnya." Dan Khamzat Chimaev pun berkata,
Sekarang saatnya saya bertarung. Ayo kita wujudkan pertarungan ini Dana White. Ya kalau Adesanya mau melawan Hamza Chimaev, kebangetan banget sih. Karena Hamza Chimaev belum pernah melawan top 5 kelas middleweight. Masa tahu-tahu mendapatkan title shot. Sehingga tentu melawan Paulo Costa dulu adalah hal yang paling ideal. Nah berkat kemenangan spektakulernya ini, Adesanya pun langsung berpesta. Yang mana rupanya dipenuhi banyak fighter. Yang mana pasti ada Kamaru Usman. Dan ternyata ada Tito Ortiz dan Chuck Liddell yang merayakan kemenangan besarnya Adesanya. Nah selain kita ngomongin soal reaksi para fighter, gak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin bayaran para fighter di UFC 287. Dan langsung aja inilah bayaran dari 8 bintang di UFC 287. Yang pertama tentu dari Raul Rosas Jr. yang sempat diharapkan menjadi juara termuda di UFC, justru harus pulang dengan kekalahan. Dan pulang dengan bayaran yang terbilang sangat kecil, yaitu hanya $28.000 alias 417 juta rupiah. Angka yang justru lebih kecil ketimbang bonus dari UFC yang biasanya $50.000. Lalu salah satu bintang di kelas bantamweight yang untuk pertama kalinya tidak mendapatkan bonus karena kalah dari Rob Font, sehingga Adrian Yanez mendapatkan bayaran $85.000 alias 1,2 miliar rupiah. Lalu Kelvin Gastelum, salah satu bintang di kelas middleweight ini, pulang dengan pertarungan yang luar biasa karena telah mendapatkan bonus Fight of the Night, sehingga pulang mendapatkan uang $245.000 atau 3,6 miliar rupiah. Sedangkan fighter yang mengalahkan Adrian Yanez yaitu Rob Font yang justru mendapatkan bonus Performance of the Night, sehingga total bayarannya adalah $290.000 atau 4,3 miliar rupiah. Nah sekarang bayaran dari co-main eventnya. Walaupun Gilbert Burns menang dari Jorge Masvidal, namun bayaran Durinho tidak bisa lebih besar daripada bayarannya Jorge Masvidal. Karena memang Durinho kalah populer dibandingkan Jorge Masvidal. Karena kabarnya Durinho mendapatkan bayaran $850.000 atau 12,8 miliar rupiah. Sedangkan Jorge Masvidal sendiri mendapatkan bayaran $1,2 juta atau hampir 18 miliar rupiah. Yang mana ini adalah bayaran terakhir yang akan diterima Masvidal. Karena setelah kekalahannya itu, sebagaimana janji sebelumnya, jika Masvidal kalah dari Gilbert Burns, maka ia berjanji akan pensiun dari UFC. Dan benar saja, sesaat setelah kekalahannya itu, Masvidal langsung membuka sarung tangannya dan mengatakan ia pensiun dari MMA. Lalu kita masuk di main eventnya, di mana Alex Pereira mendapatkan bayaran yang sama besarnya dengan Jorge Masvidal, yaitu $1,2 juta atau hampir 18 miliar rupiah. Nah tentu Israel Adesanya sebagai bintang utama pada event UFC 287 mendapatkan bayaran terbesar di event ini. Terlebih lagi, berkat kemenangan spektakulernya itu, Adesanya akhirnya mendapatkan bonus Performance of the Night setelah sekian lama tidak mendapatkan bonus, sehingga total bayaran yang diterima Adesanya adalah $3,7 juta atau setara dengan 55 miliar rupiah. Nah itulah reaksi dan bayaran para fighter. Nah kira-kira setelah ini siapa yang akan menjadi lawan Adesanya? Oh ya, Dana White telah mengonfirmasi bahwa Alex Pereira akan naik divisi ke kelas light heavyweight. Sehingga menurut teman-teman, siapa lawan yang pantas untuk Alex Pereira? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.